Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di sini di Event Talks. Di depan gua sudah ada my bro. Soalnya ada cerita lucu sebelum ini. Oke, sebelum kita ngobrol dengan bung gue yang satu ini, kita saksikan dulu bumper gue yang berikut ini. Baik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan saksikan, gue akan ngobrol, membahas, mengulas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Bung Teddy. Halo Bang. Gue jauh-jauh datang ya dari Tebet sampai sini gitu. Ini pertemuan kita yang kedua. Yang kedua ya. Setelah case kemarin. Sebelumnya mohon maaf Siap. Pak Teddy karena ada kesalahan teknis. Siap. Jadi kita harus ngetek 2 kali. Oke, sebenarnya ini adalah take shooting gue yang kedua sama Teddy. Karena sebelumnya ada kalau menurut gue kemarin pertemuan kita agak kurang dalam gitu. Iya. Jadi kayaknya harus ada pendalaman lagi. Pendalaman karakter gitu ya. Alias kehapus. Oke, untuk pertama kali gue akan mempersilahkan lu untuk memperkenalkan diri lu siapa dan posisi lu sebagai apa di dunia event. Jadi gue kasih kesempatan pertama. Silakan Bung Teddy. Hai, gue Teddy. Gue tinggal di Tebet. Gue bekerja sebagai show management di Jakarta. Oke. Ya, gue di show management itu udah dari tahun 2000, sekitar 2018. Dan sekarang gue udah independen sendiri. Udah independen ya. Gue sebutin Brand ya? brand juga? Boleh dong. Boleh Oke. dong. Nama dari show manajemen gue itu adalah thkshow.id. thkshow.id. Yes. Oke, kita bahas show management. Boleh. THK itu kepanjangannya apa sih? THK itu sebenarnya singkatan dari nama gue sendiri sih. Oh gitu. Iya, Teddy Hari Kurnia gitu. Oh, Jadi, bukannya Teddy hari Kamis. dulu kebanyakan teman-teman gue tuh pada bilang Teddy Hari Kamis kayak gitu semua. Oh gitu. Berarti gue orang yang kesekian dong. Yes, benar. Teddy Hari Kurniawan. Teddy Hari Kurnia. Oh Kurnia. Cuma kalau di IG gue sendiri tuh di Ha-ha. IG gue pribadi itu Teddy_HK. Oh Teddy underscore. Double Delta Yankee underscore Hotel Alpha Kilo Alpha. Oh gitu. Oke, pertanyaannya dalam event organizer itu kan sebenarnya banyak ya. Mulai dari produksi, project manager sampai ke macam-macam gitu. Kenapa lu pada akhirnya memilih show management sebagai core lo? Sebenarnya tuh dulu gue juga kerja sebagai di event organizer. Juga dulu merintis dari event organizer. Oke. Cuma karena sebagai event organizer kita mikirnya kompleks gitu ya. Oke. Kita mikirin semua dari ide konsep, produksian, nanti bakal ada revisi selanjutnya lagi, mikirin budget. Gue mumet gitu. Gue mumet gitu. Iya. Walaupun kita kerja dengan tim ya. Oke. Kita kerja dengan tim. Oke. Cuma kalau dari sisi gue pribadi, gue puyeng gitu. Oh iya. Akhirnya dulu juga waktu masih bekerja sebagai event organizer, udah cukup sering juga diajakin sebagai show management gitu. Oke. Makanya akhirnya gue ngambil keputusan sekarang, ya udah deh, gue pengen berdiri sendiri, gue coba buka show manajemen gue sendiri gitu. Oke. PHK gitu. Tapi berarti lu diawali dengan lu jadi apa? Pertama kali lu kecemplung di event? Di event dulu gue tuh dari runner dulu. Oh runner. Dari runner bener. Oh. Yang masang-masang stiker, nyapu gitu. Oh iya. Ngangkatin meals box gitu, gitu. Itu tahun berapa berarti? Gue tuh di Jakarta sekitar udah 6 tahun. Jadi dulu itu gue kerja di event organizer karena dulu tuh ada I.O. Jakarta. Oke. I.O. Jakarta tuh dia ada ngadain event di Pekanbaru. Oh, oke. Dulu gue tuh di Pekanbaru diajakin nempelin stiker, ngangkatin bangku gitu ya. Terus juga berbarengan waktu itu abangnya gue tuh mau nikah di Bogor. Oke. Kita berangkat semua. Oke. Barengan juga waktu itu
gue juga ngelamar kerja nih, ngelamar kerja ke Net TV, stasiun TV. Oh, Net TV, oke. Sekarang itu gue ngikutin proses lamaran itu. Lamaran itu. Yes. Itu mengikuti cuma nggak jodoh di Net TV. Nggak diterima lah Nggak gitu. diterima di Net Iya, TV. iya. Udah gue balik lagi ke event organizer kebetulan. IO yang dulu ngajakin, gue coba follow up, akhirnya gabung lagi. Lagi di sana belajar itu di Sun Study itu. Iya gitu. Tapi berarti lu asalnya dari Riau? Gue dari Riau. Akhirnya hijrah ke udah merantau Jakarta di Jakarta sekarang. Ke Jakarta lu emang udah serius mau nekunin event gitu? Barengan juga sih dulu, karena waktu itu pas setelah event di Pekanbaru, jadi ada roadshow gitu, diajakin lagi tuh ke kota mana. Selesai dari kota mana itu baru berangkat ke Jakarta, ke Bogor gitu, karena barengan. Oke, barengan di event itu gitu. Bukan, barengan itu tuh abang gue tuh kan mau nikah gitu. Iya. Udah ngelamar, cuma nggak rezeki, udah balik lagi ke event organizer yang ngajakin gue dulu gitu. Oh gitu. Yes. Tapi berarti kesan pertama lu untuk cemplung di event itu sebenarnya ada di Riau. Di Riau. Nempelin stiker. Nempelin stiker, nyapu gitu. Nyapu. Ngetin bangku. Suka lo. Mending kerja di printing. Gak, cuma mungkin beda gaya ritme kerja dengan kantoran dengan lapangan gitu ya. Kebetulan nih mungkin karakter gue nih, karakter yang pantatnya tuh nggak bisa kelamaan duduk di bangku di belakang meja gitu ya. Jadi nggak ada mental karyawan ya. Nggak gitu juga sih. Tapi kayak gitu kurang lebih. Jadi gue dari Pekanbaru merantau terus ke Jakarta, ngelamar kerja di Net TV, nggak rezeki, ya udah balik lagi ke IO yang ngajakin dulu gitu. Oke, akhirnya lu sempet berkecimpung di event organizer yang sempat ngebawa lu itu. Yes, benar. Berapa lama lu berarti bernaung di event organizer itu? Kurang lebih sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun? 2-3 tahun. Abis itu lu memutuskan untuk bikin brand lu sendiri? Iya. Wah, Jadi enggak juga. Jadi gimana? Dari IO gue tuh masih gabung dengan tim show management lain di luar. Oke. Curi ilmu mereka. Oke. Udah cukup juga rasa gue pribadi nih. Udah gue harus bisa bikin sendiri nih. Oke. Lu berarti punya kemampuan, punya kemauan untuk bikin brand lu sendiri. Yes. Lu emang secanggih itu, Teh? Buset, canggih. Robot kayak canggih. Tapi maksud gue gini, gue mau ngulik lu dari sisi show managementnya. Yes. Berarti kan lu udah cukup lama ikut sama SM nih, sama show management. Iya. Lu pada saat lu ikut itu, jabatan apa yang lu dipercayai banget gitu? Awalnya dulu itu gue gabung di SM itu sebagai macam-macam, dari talent koordinator, dari MC crew juga, dari stage manager juga. Terus gue tuh terakhir pernah dikasih challenge gitu, dikasih tantangan gitu. Kebetulan bos gue ini dapat project lagi nih, ada roadshow dari brand rokok. Oke. Terus ditawarin, Ted, berani nggak ngedirect ini? Gue nyebutin berani om. Oh gitu. Iya, berani om. Padahal gue tuh sebenarnya belum pernah berdiri di FOH sebagai show director gitu. Oh. Iya, cuma karena kebetulan itu tuh ditawarin seperti itu dan gue rasa pribadi gue udah untuk dasar-dasar basic sebagai untuk nge-lead sebuah acara itu, ya gue bismillah, gue bisa. Akhirnya gue ambil tantangan itu. Oh, oke. Ya gue ngedirect event-event konser dari brand rokok. Oke. Pengalaman pertama lu ketika pertama kali ngedirect gimana? Ini nih. Jadi waktu itu 2 minggu sebelum keberangkatan, 2 minggu sebelum acara gitu, gue masih anteng nih. Bisa kan Tednya? Siap, bisa. Begitu seminggu sebelum acara dibeliin tiket, itu mulai gak kepikiran tuh. Baru mulai itu. Aduh, bisa nggak ya? Seminggu, makin dekat hari, gue makin mules perut gue banget. Bisa nggak ya Tednya? Bisa nggak ya tuh? Mulai tuh rasa keraguan. Gitu. Cuma ya udah kepala tanggung. Iya. Gue harus tanggung jawab, Ted. Akhirnya berangkat. Ya alhamdulillah begitu acara titik pertama berjalan selesai. Ya nggak ada komplain sih dari
si brandnya, dari kliennya. Oke. Udah akhirnya dari situ ke titik berikutnya gue masih coba lagi, ya alhamdulillah masih sama responnya, nggak ada not yang gimana dari klien gitu ya. Ya udah akhirnya bismillah, masih di bos gue yang lama nih. Oke. Kadang di beberapa event gue tuh masih ngedirect gitu. Akhirnya udah sekarang gue independen sendiri, bismillah. Oh. Tapi sebenarnya sebelum lu jadi sebelum lu jadi show director itu lu pasti udah ikut pahamin juga dong skemanya, flow-nya dan lain-lain sampai akhirnya lu berani untuk memutuskan jadi show director. Iya kali dong, makanya maksudnya ya kali berani ngambil suatu keputusan tanpa ada basic dulu gitu. Iya benar. Kalau gue pribadi udah gue rasa nih udah untuk dasar-dasar basic menjadi ngedirect sebuah acara, gue tuh udah punya percaya diri. Ya udah gue bikin aja gitu. Oke. Tapi soalnya gini, ada beberapa temen yang gue kenal gitu ya. Iya. Karena jadi show director itu bebannya sebegitunya loh, Ten. Beban sebagai showdy itu untuk menjalankan acara tuh berat banget gitu loh. Lu pada saat setiap kali memikul beban itu, apa yang lu mesti persiapkan? Gini, jadi di beberapa event yang udah pernah gue jalanin tuh, tiap event itu ritme kan berbeda-beda tuh. Dari ketemu klien yang beda, karakternya yang beda gitu. Gue juga nggak bilang selalu event gue tuh yang gue direct selalu smooth gitu. Tapi dari kesalahan-kesalahan yang gue pernah gue jalanin itu jadi evaluasi buat diri gue sendiri gitu. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita serba virtual ya. Yes. Banyak tuh ilmu-ilmu baru yang basic gue sendiri bukan di dunia broadcast. Iya, benar. Pernah beberapa kali tuh ada event yang jujur chaos, acara chaos. Oh gitu. Gue sama sekali tuh nggak ngebela diri gitu. Bentar, chaosnya karena apa nih? Karena kan gini, chaosnya dalam acara di event itu kan macam-macam. Apakah dari sisi teknis, apakah dari sisi koordinasi, sistem? Karena gini, kalau menurut gue ya, chaos itu juga belum tentu kesalahannya dari SM. Tapi emang bebannya jadi SM. Pasti beban. Pada saat acara berjalan kan beban itu pasti dilimpahin ke SM. Iya benar. Karena IO sebagai event planner gitu dan bikin budget, bikin koordinasi dengan klien dan tim, udah bikin konsep yang wah gitu, dipresentasiin sama klien dan klien udah approval. Ketika acara itu tidak berjalan sesuai dengan konsep yang udah dipresentasikan, ya pasti kan beban itu jadi dipikul sama SM. Betul. Syukur kalau misalnya event yang dijalanin itu lebih dari ekspektasi misalnya setelah dipresentasikan. Kalau kurang dari ekspektasi tersebut, wah itu ya kan bebannya jadi biasa. Walaupun kadang-kadang user nggak tahu. Kalau user nggak tahu ya. Iya, kalau user nggak paham gitu ya. Karena kan ada SM itu sebenarnya supporting dari event organizer gitu kan. Walaupun kalau seandainya user sama klien sih taunya lu satu badan gitu loh. Jadi karena itu benar. Emang sih kalau di secara umum gitu ya. Kalau menurut gue pribadi nih, orang tuh lebih familiar dengan bahasa event organizer. Misalnya ditanya, lo kerja di mana? Gue di IO. Di IO, di event organizer. Biasa bikin acara apa aja nih? Iya. Wedding apa acara apa kayak gitu. Tapi kalau ditanya, lo kerja di mana? Gue di SM. SM apa? Show management ya. Apa tuh show management? Iya. Terlalu familiar. Benar. Iya benar. Makanya ketika ada chaos yang terjadi itu kadang-kadang SM jadi bantalan. Benar. Jadi tumbal. Jadi tumbal. Makanya kayak kemarin ada beberapa acara yang gue bilang tadi itu ada chaos. Secara dari sistem sih, karena gue juga baru gitu di dunia virtual ini. Nah, jadi dari kesalahan. Itu ceritanya gimana sih? Kok bisa chaos? Macam-macam dari jadi tuh dari sistem juga, terus guanya juga mumet gitu. Oke. Begitu memberikan direksi ke tim itu, gue juga jadi ada yang salah. Makanya pada saat acara itu berjalan dan ya nggak berjalan nggak mulus lah gitu ya, nggak berjalan mulus ya gue nggak
nggak ngebela diri sama sekali ya gue salah gitu. Itu biasa, makanya dari kesalahan itu gue tuh ngambil itu buat evaluasi pelajaran ya. Evaluasi buat diri gue sendiri gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah kalau bicara virtual ya, bicara basic, mau bicara apa, platform Zoom, platform YouTube atau IG atau yang lain, green screen yang lain, ya Bismillah gue bisa. Oke. Karena memang sekarang lagi zamannya virtual kan. Ya, mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Harus nyemplung ke dalam. Iya benar. Iya. Tapi lu ngerasain nggak perbedaan antara lu ngedirect online sama offline? Lebih enak banget. Oh iya pasti beda bang. Pasti beda, feel-nya kita dapat pasti beda. Dan kalau secara gue pribadi kan, kalau kita sebenarnya ada plus minus gitu. Yeah. Kalau offline itu kalau misalnya pada saat acara awarding atau acara musik apapun, kita tuh bisa ngerasain feel dari dentuman audio di dada gitu, pikiran gitu kan, dapat tuh euforia. Cuma kalau di online itu yang kita nggak bisa dapetin lagi gitu. Mungkin kalau secara cost produksi gitu ya. Mungkin lebih murah online. Pasti. Secara cost produksi pasti lebih murah online kan. Benar. Lu lebih enak mana ngedirect offline atau online? Sebenarnya dua-dua sih kita masih enak sih. Karena udah jadi keputusan kita sebagai showman gym mau ngedirect apapun gitu, mau offline, mau online, mau hybrid. Ya harus dinikmatin gitu. Harus dinikmatin ya. Yoi. Tapi lu pernah nggak event apa yang kalau lu ngedirectnya paling susah gitu? Karena beda ya. Kalau ada chaos karena teknis itu mungkin SM nggak punya peran andil banyak gitu atas kesalahannya. Kalau teknis, apalagi sistem, karena itu supporting kan yang harus nyiapin kan event organizer-nya gitu. Tapi kalau lu selama lu ngedirect gitu ya, event apa yang paling berat gitu? Kalau yang paling krusial tuh pengalaman gue pribadi, event awarding ya, pasti. Setuju. Awarding sih emang. Kita mikirin dari konten, mikirin dari skrip juga. Nanti pada saat ini kita nampilin ini, jangan sampai ada yang salah. Orang awardernya juga gitu ya, penerima awardnya gitu. Penerima awardnya Bapak A gitu. Bapak A misalnya yang nampil Ibu B gitu. Iya. Gitu sih. Ya benar. Apalagi kalau misalnya itu awardingnya bisa sampai kategorinya banyak banget kategorinya gitu. Benar. Cuma 5-10 mungkin ya masih masih bayang lah kita nge-plotting, nge-susun semua konten visual kayak gitu. Tapi kalau bisa sampai 20, 30, 50 itu puyeng. Itu makanya sebenarnya kalau udah awarding ya, gue udah dapat project awarding nih. Wah, itu udah full konsentrasi banget gue, karena gue udah nggak bisa masih pegang beberapa item gitu. Gue nggak bisa tuh Ted. Jadi kalau misalkan udah pegang awarding nih, gue harus dedicated satu orang yang khusus untuk konten. Yang satu orang untuk awardingnya sendiri, kemudian abis itu gue bener-bener untuk rundown itu tim SM tuh ya udah yang harus organize sendiri tuh. Karena kalau misalkan gue masih ada pegang satu konten gitu ya, gue masih fokus dia di materi nih, wah itu pasti ada yang miss tuh. Gue bener-bener harus udah make sure dulu yang ini udah beres belum, yang ini udah beres belum, ini udah beres belum. Apalagi yang susahnya kalau seandainya nih awarding, terus pemenangnya maunya dibikin surprise. Udah gitu siapa pemenangnya itu mepet. Wah itu tuh yang paling susah tuh. Paling susah gitu. Karena misalkan gini kan kita harus nyiapin kontennya. Nah kontennya itu harus dibikin nggak bisa cepet dong bikin konten dong. Apalagi misalkan Bapak A gitu kan. Nah itu harus dibikin materinya, materi kontennya harus dibikin. Nah ini pengumumannya aja udah mepet hari. Itu tuh yang paling ribet gitu. Jadi emang gimana ya? Kalau gue pribadi tuh kalau misal bicara event awarding, gue juga nge-plottingin tuh dari yang ngurusin plakat siapa. Iya. Wah, benar. Ngurusin random siapa. Iya, benar. Nanti tinggal nyamain urutan plakat, sequence-nya. Benar. Terus ngurusin dari konten di misalnya di Vmix atau di Resolute seperti itu bakal kita tampilin ke LED atau ke broadcastnya gitu sih. Makanya kalau gue bilang sih event awarding menjelimet gitu. Ngejelimet sih emang, ngejelimet sih. Tapi kalau di sisi gue lebih seneng ngerjain awarding offline daripada online.
Oh iya benar. Karena berasa gitu loh. Iya. Karena orang yang dipanggil gitu. Terus dia ngerasain euforianya. Iya ngerasain euforianya. Lu kan pernah ngebantuin di event gua kan? Pernah lo. Yang apa namanya? Di Jakarta Theater kan. Iya. Lu ngebantuin gua itu gua ngerasa itu gua seneng banget gue Ted. Iya. Bener deh. Dan itu tuh benar-benar konsep acaranya mewah gitu. mewah. Dan itu kesempatan pertama kali tuh diadain di perusahaan itu ya. Iya. Perusahaan itu pertama kali gue yang pegang, dan acaranya itu semegah itu gitu tuh. Gila itu sumpah deh, puas banget. Dan bahkan pada saat itu SM yang dibawa itu bisa sampai berapa orang ya? 10 apa 15? Itu banyak banget itu. Belum lagi gini ya. Belum lagi kalau misal kita acara offline, acara awarding. Iya, kita laki gini. Iya benar. Kita lagi gini, cowok gini ngeliatin tuh pasti Apa? ya cewek dong. Oh, Asher. Iya. Dari Asher, dari kliennya. Iya. Ngomongnya gitu. Maksudnya seger mata gitu. Iya. Pasti kan Bener. beda kalau misalnya kita event awarding tapi virtual kan nggak dapet feel. Iya. Bener. Cuman Bener. By online doang. Iya, bener. Iya. Agak kurang greget gitu loh. Kurang greget jadinya gitu. Tapi kalau selama pandemi ini gimana nih? Ya virtual semua. Virtual semua ya. Tapi ini kayaknya gue ngerasain nih belakangan ini udah mulai agak kendor nih. Jadi gue perhatiin mulai ada tuh event hybrid. Oke, udah beralih ke hybrid ya. Udah ada hybrid. Walaupun gue belum nemu yang full offline gitu. Iyalah. Kalau prediksi lu gimana nih 2022? Prediksi gue ya? Tahu deh masih kayak gini. Takutnya ntar abis gue ngomong ini diperpanjang lagi ke PKM. Kalau menurut gue sih kayaknya sih bakal panjang sih, virtual masih panjang sih. Mungkin bisa jadi gini. Kalaupun misalnya corona nih udah nggak ada gitu, tapi ini event virtual masih ada. Nah itu setuju sih. Iya. Setuju sih. Gitu. Jadi karena kita nih udah ngalamin klien-klien brand-brand tuh udah ngalamin feels bagaimana event virtual kan. Iya benar. Bisa jadi event virtual ada, ya maksudnya event offline udah ada, online tetap ada. Iya. Karena sebenarnya gini Ted, gue pernah membaca situasi ya. Kalau seandainya untuk virtual itu mungkin secara produksi nggak akan terlalu heavy. Iya. Karena akan lebih banyak multimedia dan konten gitu. Dan kalau dari sisi budget udah pasti win-win solution buat klien gitu loh. Jadi mungkin anggarannya jauh lebih kecil gitu. Padahal enggak sih sebenarnya. Ntar gue dibilang kelar ini lo ditandain lo. Kelar ini lo upload ditandain Bukan. Maksud gue adalah kalau secara produksi hardware-nya iya. Tapi kan konten malah makin banyak dong. Makin banyak. Ya, jadi konten. Cuma bagi klien yang tahu konten habis berapa sih? Tapi gue pernah dengar teorinya tuh ketika online itu ternyata lebih powerful secara audience, jangkauan ya. Let's say misalkan kalau misalkan ada seminar atau raker, mereka tuh harus ngedatengin orang gitu ya di satu venue, 200 orang aja belum penginapannya, belum akomodasi dan lain sebagainya gitu. Nah begitu online lu bisa bahkan menjangkau seluruh wilayah, seluruh galaksi gitu. maksudnya sampai ke Bekasi gitu. Jadi jangkauannya lebih luas, penontonnya lebih banyak gitu. Cuman sebenarnya secara kualitas itu pasti beda. Karena ternyata event online itu banyak yang pesertanya walaupun secara audiens banyak nih 8.000 orang misalkan. Tapi banyak yang matiin kamera. Kita nggak tahu mereka ngapain gitu loh. Jadi tapi itu maksudnya kalau gue bilang plus minus tuh pasti ada dari event offline dari event online. Mungkin kalau misal dari offline secara cost produksi pasti lebih gede gitu. Tapi kita bisa ngerasain feel dari acara. Cuma kalau dari jangkauan audiens peserta mungkin nggak sebanyak seperti event online. Iya betul. Mungkin kalau dari online secara cost produksi mungkin lebih terjangkau. Bahasa yang bagus. Lebih terjangkau. Iya. Jangkauan audiens bisa lebih luas, lebih banyak. Tapi lu tetap berdoa untuk offline gak sih? Tetap berdoa dong. Gue kangen banget deh, sumpah deh. Gue kangen banget event offline, sumpah deh. Pasti kangen. Jadi kalau gue pribadi ya, kali aja kan gue belum nikah nih. Maksud lu apa? Lu mau promosi? Hey, ada yang belum nikah nih.
kan kalian Iya benar. tahu loh. Benar. Aku ceramah di sini mau loh. Gila, Teddy belum nikah udah punya perusahaan sendiri. High quality jomblo, bro. Kalau gue sih nganggap dari perspektif gue tuh ya show management seperti itu tadi. Iya benar. Jadi emang event berjalan, beban tuh dialihkan ke SM gitu. Tapi maksud gue, kalaupun seandainya misalkan event itu mau event offline, mau itu online, keberadaan SM tuh kalau menurut gue tetap akan sangat dibutuhkan ya, Ted. Gue nih sempat ngerasain beda antara karena gue dulu di Pekanbaru kan. Terus gue sekarang udah stay di Jakarta tuh. Emang kalau industri show management itu gue ngerasain emang ada di Jakarta gitu. Oh gitu. Ya, dan emang di Jakarta sendiri tuh sebenarnya event setiap hari tuh selalu ada gitu. Oke, betul. Tinggal kita sebagai apa ya? Tinggal nyebar koneksi jaringan seperti itu. Jadi emang kebutuhan show management itu tetap harus ada, nggak bisa dikesampingkan karena emang udah ada partnya masing-masing. Betul. Lu sebagai event organizer, Ya. lu touching ke klien, ngurusin budget, bikin konsep acara, terima brief, terus ntar ada revisi selanjutnya, itu udah part dari sebagai event organizer. Iya benar. Satu tim dengan event organizer. Jadi kalau misalnya lu mau mau involve juga sebagai show management, ya bagi-bagi rezeki. Tapi sebenarnya selain bagi-bagi rezeki ya, maksud gue adalah gue sebagai pengguna jasa show management ya, itu tuh gue ngerasa ketika gue pakai jasa show management itu bahkan bisa sampai 40% pekerjaan gue tuh udah beres gitu kan. Jadi gue tuh ini bahasan udah dibahas ya. Iya, bisa hilang file sih gimana Sultan. Tapi biar semua pada paham lagi gitu loh, bahwa keberadaan SM tuh di mana posisinya. Karena artinya gue sendiri sebagai pengguna jasa show management itu benar-benar merasa terbantu. Benar-benar merasa terbantu. Jadi beban satu gue hilang gitu loh. Apalagi kalau seandainya ketika pelaksanaan event itu running, wah itu beban pelaksanaan event tuh ada di SM sebenarnya. Iya, karena lo sebagai event organizer, event planner, lo kalau lo masih ngurusin flow acara, benar. concern di sana gitu ya. Yang belum lagi ntar lo harus touching ke klien, koordinasi. Kalau misalnya ada event selanjutnya gitu, lo bakalan jelimet gitu. Iya benar banget. Partnya SM ini emang nggak bisa dikesampingkan gitu. Iya benar. Emang udah ada bagiannya masing-masing gitu. Kita sebagai show management, kita terima brief dari event organizer, konsep lu seperti ini, acara dibikin seperti ini. Ya udah nanti yang eksekusi biar tim SM gitu. Iya benar. Kalau misalkan dalam satu tim, itu SM kan banyak tuh koordinasinya. Ada show director, terus ada stage manager, MC crew, floor director, floor crew, segala macam lah, banyak lah. Lu pernah nggak dalam lu ngedirect itu bener-bener sampai tensi panas banget, terus akhirnya sampai clash gitu? Pernah berantem nggak sih lu kalau lu ngedirect? Kalau selama ini gue tuh belum pernah ngedirect di FOH itu sampai berantem gitu, belum pernah sih. Iya kalau bisa jangan sampai sih. Cuma kalau yang namanya ketemu dengan karakter klien yang rada jelimet, itu hampir 85% gitu ya. Karakter klien jelimet semua gitu. Iya. Paling tinggal kita bagaimana memberikan komunikasi sama si klien di FOH. Pada saat acara berjalan, mohon jangan ada ngelakuin seperti ini, mohon jangan dibikin kita ribet juga, jangan bikin jelimet juga, puyeng kayak gitu. Yang penting flow komunikasinya jelas. Yes, paling gitu ya. Balik lagi komunikasi kan. Benar-benar. Yang penting syukur-syukur nih kalau misalnya ada karakter klien yang paham dengan event. Kalau ketemu yang belum paham ini, itu jadi tantangan juga. Jadi tantangan juga. Bahasa halusnya tantangan. Kalau bahasa kasarnya anjing tuh. Enggak lah anjing. Tapi sampai sejauh ini so far so good nih untuk menjalanin si THK ini. Udah berapa lama sih THK tuh? Dari 2018. Oh 2018. Gue bikin tuh dari 2018, cuma mulai concernnya tuh dari 2020 lah.
Oh 2020. Kayak 2020 gitu. Maksudnya karena kemarin di 2018 itu kan gue masih gabung sama tim SMM juga. Cuma karena gue udah independen, udah gue concern di THK. Yes. Oh. Ya sebenarnya gue juga punya PT sih. Oh gitu. Gue juga punya PT lu PT IO juga? IO juga masih bergerak di bidang event juga. Oh iya. Nama PT lo apa? Loh, kenapa? Gak ada masalah dong. Mas Rangga aja di sini ngasih tahu dia brandnya apa. Iya, kalau nama PT gue tuh sebenarnya brandingannya Sansekerta. Sansekerta. Oh itu Sansekerta punya lo. Kemarin ada yang suggest ke gue di Instagram Sansekerta. Ini punya siapa sih dari kemarin belum. Oh itu punya lo. Oh gitu. Iya. Kalau nama di akta tuh Satu Nusa Kreatif. Oh Satu Nusa Kreatif. Oh Sansekerta itu punya lo. Ya gue ya. Jadi Gue nggak tahu. sini. Nggak apa-apa dong. Masalahnya gini, kalau di event organizer itu kita tuh nggak ada yang namanya kompetitor. Semuanya tuh kompetibro. Kompetibro. Dan bahasa ini tuh gue dapat juga dari sama teman event organizer. Gitu ya? Iya. Karena ada kalanya di mana kita tuh sesama IO tuh harus saling membantu. Harus kolaborasi. Betul? Iya. Soalnya kalau misalkan nggak gitu, kita nggak ke-handle. Iya, benar. Misalkan nih, kalau gue kan small team ya, gue tim kecil. Tapi kalau seandainya ada klien yang mau pakai jasa gue, tapi gue lagi penuh, akhirnya gue akan lempar gitu loh. Akhirnya gue akan butuh partner yang gue percayai untuk megang event ini gitu loh. Dan di kala itulah ketika itu gue akan butuh banyak bantuan dari teman-teman IO. Dan begitu juga sebaliknya. Berarti lo nemu di IG. Iya. Itu di IG tuh pernah gue lihat Sansekerta yang lambangnya ada hijau ada orange kan? Bener. Iya benar. Oh itu punya lu. Punya gue. Oh iya. Baru sih, baru gue bikin ya 2 bulan ini lah. Oh gitu. Oh 2 bulan ini. 2 bulan ini. Iya. Nice try. Penting Masih muda. Punya PT. Masih jomblo. Wah. high quality job. High quality jomblo, bro. Tapi lu belum nikah 2021. Lo maksud lo apa? Tapi lu normal kan? Anjing kok lu mikir kan? Ya normal dong. Normal dong. Ada aja sih. Normal, gue masih suka. Masih penyuka wanita gitu. Oh, masih ya. Aduh, IO lu berarti bergerak di bidang apa? IO mau lu bikin apa namanya event organizer kan banyak nih. Yes. Lu ke WO kah, corporate kah? Corporate exhibition. MICE ya. Gitu. Lu gak mau bikin event sendiri? Abis ini kita ngobrol ya. Abis ini kita ngobrol. Belum sih. Oh belum. Sekarang gue masih tahap lagi nyari customer gitu sih. Oh gitu. Kali aja setelah ini kan begitu. Iya. Upload, kali aja gitu. Iya. Amin. Iya. Tapi kan uploadnya di channel gue. Berarti kalau klien ke gue dulu dong. Kambing lu. Tapi kita harus suatu saat nanti harus punya event sendiri, Ted. Yes. Harus punya. Tapi mulainya mungkin dari corporate dulu. Gue hidup juga dari corporate. Corporate kan. Iya, corporate tuh benar-benar memberikan kita kehidupan. Tapi gue tuh sebenarnya udah lama banget pengen bikin event sendiri. Oh gitu ya. Iya, cuman pada saat 2020 tadinya gue udah pengen bikin inisiasi tuh. Gue pengen bikin produk gue sendiri gitu. Cuman pandemi. Cuma belum jalan sampai sekarang gitu ya. Iya, apalagi pandemi. Pandemi mau bikin event virtual apa sekarang? Yes. Event virtual aja yang exhibition sekarang udah pada gratis semua. Iya, benar. DWP itu gratis. Oh gratis? Gratis. Terus apa namanya USS United Sneaker Society itu gratis. Tapi semuanya virtual. Kan feel-nya tuh beda pasti. Aduh, iya. gue pernah nonton si DWP itu ya. Itu DWP event sebesar itu loh di Indonesia. Yes, gue nonton begitu di device kecil gitu. Iya, begitu di online gue nonton itu gratis yang pertama dan yang kedua gue tuh kayak cuma nonton di YouTube tuh nggak lo? Iya.
itu nggak ada feelsnya sama sekali, sumpah deh. Ya itulah plus minus di offline sama online. Oke, ini ternyata banyak yang terkuak di sini ya. Untuk kesempatan terakhir gue kasih apa tuh? Tapi setelah ini mohon ya, Apa mohon nih, gue ngingetin lagi nih. Apa tuh? Jangan sampai kapus lagi nih. Jangan sampai kapus lagi nih. Tenang bro. Kalau yang ini langsung di record dan langsung gue pindahin soalnya. Kesempatan terakhir sama Bung Teddy, kalau seandainya lu ada yang mau konsultasi, diskusi, bahas show management sama Teddy, bisa kontak Teddy. Instagram lo apa? Instagram. Oke, pertama pribadi. Teddy underscore HK. Tango Echo Double Delta Yankee underscore Hotel Alpha Kilo Alpha. Gampangnya nanti gue tulis di deskripsi aja ya. Jantar. Oke, yang kedua, show management lo? Show management gue tuh namanya thkshow.id. Oke, thk.show.id, lumayan gampang nih. thkshow.id. Oh, thkshow.id. Terus Instagram PT lo? sansakerta.id. Sansakerta.id. Jadi kalau seandainya ada yang mau berkomunikasi bisa langsung DM ke Teddy. Oke? Thank you. Sementara itu obrolan kita. Kalau seandainya lu suka sama video ini, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Nyalain notifikasi loncengnya supaya lu bisa tahu gue ngobrol sama siapa di konten gue yang berikutnya. Dari gue Ube, di sini ada Teddy. Sampai jumpa dan ketemu lagi di konten kita yang berikutnya. Keep your mind creative. Bye bye.